wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah anggota kelompok ABAO, ya, komoditi perkebunan lainnya yang ada di Desa Baina Selatan, Kecamatan Sidoan. Kebetulan ada di sebelah saya ini salah seorang petani yang sudah melakukan budidaya tanaman tembakau. Nah, kita akan sedikit bincang-bincang dengan beliau. Kita akan tanyakan tentang proses budidaya tembakau itu sendiri. Pak Ayudi, berapa luas lahannya yang ditanami tembakau? 1 hektar. 1 hektar. Kalau untuk tembakau sendiri, Pak, itu dari proses penanaman sampai panen itu berapa waktu dia? Maksudnya berapa bulan dibutuhkan waktu untuk bisa panen? Dari awal penanaman sampai kita mau panen macam ini toh, bisa di PT 5 bulan ya. Ya, Pak Ayudi, kalau boleh tahu jarak tempuh dari rumah ke tempat usahanya atau tempat budidayanya ini berapa kilo, Pak? 500 meter. Oh, 500 meter ya. Oh, berarti ada setengah kilo, Pak ya. Oh. Yang dihasilkan dalam satu kali gendongan biasanya daun tembakaunya dia menghasilkan berapa, apa ya, itu apa, talangan atau pitato atau apa? 3 pitate biasa. Yang paling 3 kurang pitate, itu. ya. Yang satu lagi terakhir mungkin ya. Kenapa tidak Pak, tidak menggunakan mesin, cuma manual saja? Apa anunya? Ya, tidak biasa, tidak tahu le. Iya. Tidak tahu ya. Saya kan kalau kita pakai mesin, Ini biasa kemungkinan- pakai begini. ya kemungkinan besar kan hasilnya cepat. Ya, hasilnya cepat dan yang dihasilkan lebih banyak lagi. Ya. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan salah seorang pengurus kelompok dari ABAO ini, yang merupakan kelompok intervensi dari program RITSI. Kelompok ini sendiri masuk dalam komoditi perkebunan lainnya. Dari 20 desa sasaran RITSI, hanya Baina Selatan yang ada kelompok perkebunan lainnya, yaitu tembakau, budidaya tembakau. Ya, Pak, boleh tahu Pak,
Jumlah kelompok Tabao ini berapa Pak yang diintervensi program Leadership? Satu ya? Iya. Nah, jumlah anggotanya berapa Pak? Nah, kita 25 Pak ya? Iya. Biasanya Pak, kita mau biasanya kalau dalam satu kali panen Pak, Iya. yang kita hasilkan itu biasa ya, berapa yang bisa ini ada gambaran Satu kali panen. Iya. Misalnya satu kebun. Iya, satu kebun. Satu kebun. Hasilnya dari Iya, situ. hasilnya dari situ, Pak. Kalau hasil dari situ dalam satu kebun itu ya tergantung dari banyaknya yang kita tanam itu. Kalau kita tanam misalnya sekitar 3.000 pohon, Iya, sekitar 3.000 pohon, sudah paling bersih itu 5 jutaan. 5 jutaan Iya, Pak ya. 5 Itu jutaan. per 4 bulan, 5 Iya. bulan ya? Iya. Per 5 bulan Pak ya. Untuk tanaman tembakau itu sendiri bagaimana perlakuannya? Kita kan ini kan baru tahu ini Iya, iya. tembakau ini. Kalau mungkin untuk tanaman-tanaman lain, komoditi kakao, padi, cengkeh itu kan sudah lumrah kita. Tapi kalau yang ini kan baru kita tahu ini. Iya, iya. Iya, tahu. Kalau ini beda dengan tanaman-tanaman lain, karena kalau tanaman lain misalnya seperti padi ataupun tanaman macam kakao atau yang lain-lain, dia jelas berbeda dengan ini. Karena kalau ini tahun ini 1 hektar kebun di sini, Iya. tahun depan pindah lagi di sebelah. Oh iya. Nah, dari sebelah situ pindah lagi ke sebelah karena dia palingan menyuburkan tanah ini sekitar 2 tahunan dia dilepas. Ini kan berkelompok Pak 25 orang ini. Masalah apa mungkin yang dihadapi? Banyak kekurangannya, Pak. Iya. Salah satunya apa mungkin bisa disebutkan? Iya, termasuk di dalam kelompok itu lahan juga di sini sudah agak kurang. Iya. Kemudian jarak tempuhnya Jarak sudah, tempuh, Pak ya? Iya, Berarti sudah jauh sekali Pak ya? jauh. Usahanya. Sudah ada Pak Zubair. Zubair ini merupakan fasilitator desa yang kita sebut di sini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Zubair tentang pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh fasilitator desa di program Leadership. Ya, Pak Zubair bisa mungkin dijelaskan tentang pemberdayaan yang sudah dilakukan di Mina Selatan ini. Kelompok ini kami sudah melakukan sedikit pemberdayaan. Ada beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Poin utama dalam kegiatan saya itu ada 2. Yang pertama itu tabungan kelompok, yang kedua itu ada pelatihan namanya LDK. LDK ya, latihan dasar kepemimpinan. Iya. Itu kami mulai dari Januari. Kalau pemberdayaan, kalau untuk tabungan kita mulai dari November 2019. Jadi sudah berkisar hampir 1 tahun. Ya, sudah 11 bulan kita yang melakukan tabungan. Itu tabungan kelompok itu sekitar ada 1 jutaan, 1.100.000 ya. Itu terbagi antara simpanan pokok dan simpanan wajib. Iya. Untuk sementara simpanan sukarela itu belum ada di kelompok Tabao. Tetapi simpanan pokok itu kisaran 2.000 dan simpanan wajib 5.000. Jadi totalnya itu 7.000. Walaupun terbilang agak kecil, tapi itu awal mula untuk kita di kelompok ini untuk membangun supaya administrasi dan pengelolaan keuangan itu bisa lebih baik lagi. Itu awal mula. Insya Allah kedepannya kami sudah berbincang-bincang juga dengan pengurus kelompok. Kedepannya apabila bagus mereka rasa dalam menabung ini, mereka akan meningkatkan lagi. Gitu. Jadi ini ibaratnya tahap awal perdana. Ya, karena selama ini kelompok di sini belum pernah melakukan tabungan, Pak. Jadi setelah ada sentuhan dari program Leadership tentang pemberdayaan, makanya ini salah satu nilai plus juga untuk petani, karena ini mereka juga kaget juga kenapa kok berkelompok ini nanti menabung. Desa sudah jelaskan bahwa ini merupakan salah satu cara tujuan juga dari program Leadership, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusianya, SDM-nya. Seperti itu. Terkait pemberdayaan, Pak, mungkin masalah-masalah yang dihadapi ini sebenarnya satu kendala juga buat saya selaku fasilitator desa. Ada beberapa kelompok itu
sebagian anggotanya itu berada di apa, daerah perkampungan, sebagian berada di pegunungan. ya. Jadi setiap kali pertemuan bulanan itu, Iya. itu kalau yang dari atas mau turun, Ya. itu mereka itu pikir-pikir. Ya. Kalau yang dari bawah juga mau ke atas, mereka Pikir-pikir. pikir-pikir juga. Iya. Makanya ya saya maklumi juga Iya. seperti itu. Makanya saya manfaatkan itu pada saat itu biasanya pada hari Jumat. Iya. Karena hari Jumat itu rata-rata kan orang sholat turun ke Iya, bawah. turun ke bawah, Jadi iya. biasanya pertemuannya di hari Jumat sore. Iya, Jumat Jadi sore. mereka turun, jadi saya manfaatkan seperti itu. Oh, ya, harapan ke depannya Pak. Ke ini ke DPMO seperti apa? Ya, Apakah mungkin perlu lagi pihak DPMO untuk melakukan seperti ya atau mungkin ke ini ya ke TA pusat ya? Ya ke TA pusat. Seperti apa mungkin program-program pemberdayaan ke depan? ya jadi kalau apa, tantangan saya atau juga apa, kendala juga di lapangan ini terkait juga masalah apa, fasilitas juga Ya. dengan apalagi di sini saya punya apa niat untuk melakukan seperti pelatihan, tapi karena keterbatasan juga SDM saya, keterbatasan juga apa administrasi dalam bentuk apa perlengkapan untuk pelatihan, jadi itu salah satu kendala juga buat saya di Iya, lapangan. Jadi saya juga butuh coaching juga dari luar sana Iya. untuk melatih saya juga, untuk melatih juga apa petani di sini. Yang lainnya itu saya pikir petani di sini luar biasa Ya. karena mereka mau untuk dibina. Hanya itu saja Pak. Kendalanya itu kebanyakan di cuaca karena sebagian kan tinggal di gunung, sebagian tinggal di Kondisi geografis Pak ya. iya.